Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Shadaqallahul azim. Yang kami muliakan, kami hormati hadirin wal hadirat, Bapak dan Ibu semuanya, mudah-mudahan kita semua selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tentu kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmatnya, belas asihnya Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berkumpul di Masjid Suci Hati Saliman yang kita cintai ini. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Khatamul Anbiya Sayyidina wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Suara saya terdengar jelas atau agak berdengung ke belakang? Jelas? Ya. Kita lanjutkan. Langsung saja kita ke kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Nabiyana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram wa jami'i masyaikhi wa masyaikhina wa khususan ila muallifi hadzal kitab Imam Abu Ja'far At-Tahawi nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihim fi darain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pekan lalu kita mereview sejenak perjumpaan terakhir, kita membahas tentang istita'ah, kemampuan hamba. Menjadi keyakinan kita seluruhnya ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi manusia memiliki istita'ah, memiliki potensi kemampuan, potensi yang dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala muallif Imam Abu Ja'far At-Tahawi nafa'anallahu bi ulumihi fi darain wa lam yukallifhum illa ma yutiqunah. Melanjutkan kajian kita, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah selanjutnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani hamba, makhluk manusia, illa ma yutiqunah, kecuali hamba tersebut mampu melaksanakan hal tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani hamba kecuali yang sesuai dengan kemampuan seorang hamba. Jadi kalau apa yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada kita dalam beribadah, dalam bermuamalah, seluruhnya itu pasti sesuai dengan kemampuan hamba. Misalnya dalam ibadah sholat, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salah satu rukun dalam sholat adalah berdiri. Berdiri ini adalah fardu atau rukun dalam madhab Syafi'i. Rukun dan fardu itu dua hal yang sama, berbeda dengan madhab Hanafi. Ketika seorang hamba tidak bisa berdiri, maka boleh duduk. Kalau tidak bisa duduk, boleh sambil berbaring. Dan ketiganya pahalanya sama.
Jadi yang berdiri dengan yang duduk tidak berbeda pahalanya. Ketika dia al-ajzu, dia tidak mampu, dia sakit. Karena ada sakit, dia boleh duduk. Tapi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan seorang hamba untuk berdiri karena Allah tahu bahwa berdiri dalam sholat itu para hamba manusia itu bisa melaksanakan sholat sambil berdiri. Jadi seluruhnya puasa di bulan suci Ramadan selama 30 hari Allah tahu pasti manusia bisa melakukannya. Oh berat bagi orang yang melakukan perjalanan misalnya. Allah juga memberikan formula, memberikan tata cara. Ketika kita dalam perjalanan atau dalam keadaan sakit, maka tidak wajib untuk berpuasa. Bisa nanti diqodho di bulan berikutnya. Jadi seluruh yang disyariatkan, yang dibebankan kepada kita itu pasti kita mampu untuk melaksanakannya. Kita sebagai seorang mukallaf, mukallaf itu apa sih? Mukallaf itu orang yang terbebani hukum, wajib menjalankan seluruh perintah Allah dan wajib meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa standarnya mukallaf? Apa batasannya seorang bisa disebut sebagai mukallaf? Setidaknya ada 4. Yang pertama, aqil. Dia berakal, memiliki akal yang sempurna, tidak konslet saraf-sarafnya. Lalu dia balik, sudah sampai kepada batasan dewasa. Tentu dewasa dalam hal ini berdasarkan standar fikih. Bisa kita cek dalam kitab fikih misalnya alamatul bulugh, tanda-tanda anak balik itu yang pertama adalah ketika dia berusia 9 tahun bagi perempuan tetapi sudah mengalami yang namanya menstruasi. Walaupun baru 9 tahun dia sudah mengalami menstruasi, dia sudah dikatakan balik. Atau bagi laki-laki usia 9 tahun sudah mengalami yang namanya ihtilam atau mimpi basah sampai mengeluarkan sperma. Atau belum haid atau menstruasi, belum juga mimpi, tapi dia sudah berusia 15 tahun. Tamamu khamsa asyarata sanatan, sudah 15 tahun usianya. Baik laki-laki maupun perempuan, dia sudah dikatakan balik. Jadi itu adalah ketika dia sudah balik, berarti dia sudah menjadi seorang yang mukallaf, terbebani oleh hukum, tidak dapat dispensasi. Bagaimana kalau belum balik? Berarti belum terbebani hukum. Dia belum wajib sholat, dia belum wajib puasa, tetapi dia harus sudah melaksanakan ibadah, sudah dididik melaksanakan ibadah. Kenapa? Walaupun belum balik, sudah harus kita didik, karena membiasakan kebaikan itu juga tidak mudah. Membuat tabiat itu tidak mudah, maka harus didik sejak dini, agar ketika dia balik sudah biasa sholat, sudah biasa puasa. Lalu mukallaf berikutnya adalah balagathur risalah, sampai kepada dirinya risalah Islamiyah. Ada dakwah Islam sampai ke telinganya, sampai ke komunitasnya. Bagaimana orang yang tidak pernah mengakses dakwah Islamiyah, tidak pernah mendengarkan ajakan ulama, tidak pernah sampai dakwah Islam kepada dirinya atau komunitasnya, maka dia tidak termasuk seorang mukallaf, tidak terbebani hukum. Misalnya ada Tarsan, Anda tahu Tarsan ya? Tarsan di hutan Amazon. Dia hidup sendirian bersama hewan-hewan, tidak pernah datang YouTube kepada dirinya, tidak pernah ada yang mengajak kepada agama Islam, tidak pernah ada yang mengenalkan ada Allah, ada yang namanya Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Sampai dia meninggal, dia tidak termasuk orang yang mukallaf. Kenapa tidak mukallaf? Kenapa tidak terbebani oleh hukum, tidak menjadi objek hukum? Karena dia tidak pernah mendengar ajakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi standar yang keempat ada salimul hawas, panca inderanya berfungsi dengan baik. Matanya, pendengarannya, indera-indera lainnya itu berfungsi dengan baik, dia bisa dikatakan seorang mukallaf. Jadi kalau salah satu dari ini belum terpenuhi, maka dia bisa dikatakan bukan mukallaf. Sampai kepadanya dakwah Islam, tapi dia tidak berakal, maka dia tidak disebut mukallaf. ODGJ misalnya, sekarang nggak boleh nyebut orang gila ya. ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Di jalanan dia tidak sholat karena dia tidak berakal, maka dia tidak akan disiksa karena tidak sholatnya. Tapi ketika kita akil, balik, pernah mendapat dakwah Islamiyah, terus panca indera kita normal, maka kita wajib terbebani oleh hukum. Kalau orang Islam wajib melaksanakan ibadah mahdoh ataupun goir mahdoh, juga bermuamalah secara syar'iyah. Kalau dia tidak melaksanakan, maka dia akan disiksa karena tidak melaksanakan ibadahnya. Kenapa? Oh, dia tahu kok. Dia menjadi subjek hukum. Dia diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah. Dan menjadi tadi konsep di awal bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani seorang hamba kecuali hamba tersebut pasti bisa melakukannya. Pasti. Kalau kita diperintahkan ibadah, apalagi puasa, zakat, pasti tak bisa zakat. Kalau orang mengaku tidak bisa berzakat karena ketidakmampuan, benar-benar tidak mampu, Allah juga memberikan formula yang berbeda dengan orang yang mampu. Artinya seluruhnya diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi ini adalah menjadi keyakinan kita. Ketika Allah mengharamkan kita, Allah pasti sudah tahu bahwa itu baik untuk diri kita. Ketika Allah memerintahkan kita, Allah tahu bahwa kita mampu untuk mengeksekusinya. Kalau kita tidak mengeksekusinya bukan karena kita tidak mampu, tapi karena ketidakmauan kita dan kemalasan kita. Kenapa sholat subuh 2 rakaat? Itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam yang taklif ini seluruhnya bisa diakses oleh hamba, oleh manusia. Memang ada yang tidak bisa diakses oleh hamba, ada hal-hal yang mustahil dalam logika manusia. Wala yutiquna illa ma kallafahum wa hasilu tafsiri qauli la haula wala quwwata illa billah. Dan ketika hamba itu tidak diwajibkan, ketika hamba tidak mampu untuk melakukannya, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan membebani hamba. Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membebankan satu perkara kepada seorang hamba, atau seorang hamba tidak bisa melakukannya, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membebankan kepada dirinya. Misalnya Allah tidak membebankan puasa 30 hari 30 malam. Allah tahu manusia tidak akan mampu, maka tidak dibuat formulasi ibadah seperti itu. Ini adalah tafsir daripada la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan juga tidak ada kekuatan illa billah, kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi la hilata wala harakata li ahadin an maksiatillahi illa bima'unatillahi ta'ala. Tidak ada upaya dan tidak ada gerakan harakah li ahadin bagi siapa saja an maksiatillahi, dari menghindari maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, illa bima'unatillahi ta'ala, kecuali atas
pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita tidak melaksanakan maksiat, menjadi keyakinan kita itu adalah atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah baik kepada kita, Allah sayang kepada kita, Allah menjaga kita dari perbuatan maksiat. Jadi kalau kita dijaga dari perbuatan maksiat, salah satu ciri bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sayang kepada kita. Allah benci kalau kita melaksanakan maksiat. Jadi tidak ada daya, kekuatan, dan juga tidak ada pergerakan bagi seorang hamba untuk menghindari maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali atas ma'unahnya, kecuali atas pertolongannya. Juga sebaliknya, wala quwwata li ahadin ala iqamati ta'atin wathibati 'alaiha illa bi taufiqillahi ta'ala. Tidak ada kekuatan bagi siapa saja ala iqamati ta'ati, untuk melaksanakan ketaatan, untuk mengeksekusi ketaatan, wasibati 'alaiha, dan konsisten terhadap ketaatan tersebut, illa bitaufiqillah, kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau seandainya Allah tidak memberikan taufiknya kepada kita, kita tidak bisa mengeksekusi untuk istiqomah ngaji tauhid ini. Dan kita bisa istiqomah ngaji tauhid di Masjid Suciati Saliman ini menjadi bukti bahwa itu ada taufik, ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi taufik dan ma'unah keduanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita memahami seperti ini, kita nggak akan sombong ketika kita bisa beribadah. Kita tidak akan pernah merasa lebih baik dari orang lain ketika kita bisa melaksanakan ibadah yang lebih istiqomah dari orang lain. Kenapa tidak akan merasa lebih sombong, lebih tinggi, lebih besar? Karena kita menjadi sadar bahwa seluruhnya atas taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan karena kita lebih sering ke masjid lalu kita merasa yang jarang ke masjid lebih rendah daripada kita. Atau ketika kita bisa istiqomah dalam bersedekah, lalu kita menganggap remeh orang yang tidak tampak bersedekah di mata kita. Sejadi orang lain pun bersedekah tapi tidak kita lihat, tidak kita ketahui. Wa kullu syai'in yajri bi masyiatillahi azza wa jal. Dan seluruh sesuatu, segala hal, entitas yang ada di alam semesta ini yajri bi masyiatillahi azza wa jal. Dia berjalan atas masyiah, atas kehendak Allah azza wa jalla. Wa ilmihi, dan atas ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qadaihi, dan berjalan atas qadanya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qadarihi, dan atas takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gulabat masyiatuhu al-masyiati kulliha. Masyiahnya Allah, kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala itu menundukkan seluruh masyiah makhluk, seluruh kehendak makhluk. Kita punya masyiah, kita punya kehendak, tetapi kehendak kita ditundukkan oleh kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingin meminangnya, tapi keinginan kita untuk meminangnya itu ditundukkan oleh takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita ingin menghendaki sesuatu, kita mengikhtiarkan tapi juga memasrahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ana urid wa anta turid, wallahu yaf'alu ma yurid. Jadi ini dalil untuk para anak muda yang sedang mencinta ya. Ana urid wa hiya turid. Saya menginginkannya dan dia juga menginginkanku, tetapi Allahu yaf'alu ma yurid. Allah mengeksekusi apa yang dikehendaki olehnya. Wa ghalaba qada'uhu al-hiyala kullaha, dan qada'nya Allah Subhanahu wa ta'ala
itu menundukkan segala rencana makhluk. Ya, apapun rencana makhluk pada akhirnya ditundukkan, dikalahkan oleh qadha-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas harus bagaimana? Kita diminta untuk berikhtiar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi kita juga memasrahkan hasil akhirnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cantelkan segala keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita sudah berpikir seperti ini, seluruhnya enak, seluruhnya indah, seluruhnya pasrah. Kita ingin punya keinginan bagus, boleh, harus. Cita-cita yang tinggi juga harus, tetapi cita-cita kita harus dicantelkan dengan kehendaknya dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah seperti ini, kita akan tenang hati kita, karena kita menyadari bahwa yang terjadi atas kehendak Allah, yang baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang belum tereksekusi pun itu atas kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaf'alu ma yasha wa huwa ghairu zalimin abadan. Allah Subhanahu wa ta'ala melaksanakan, melakukan, mengeksekusi apa saja yang dikehendaki olehnya, dan wa huwa ghairu zalimin abadan. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah zalim selama-lamanya. Tidak pernah sekalipun Allah Subhanahu wa ta'ala menzalimi hambanya. Ketika keinginan kita tidak tereksekusi, yakinilah itu bukan berarti Allah zalim kepada hambanya, kepada kita. Bisa jadi itu yang terbaik untuk kita. Dalam Allah berfirman, asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Juga sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Jadi terkadang kita mencintai sesuatu, ternyata itu buruk untuk diri kita. Juga kebalikannya, terkadang kita membenci sesuatu, ternyata itu baik untuk diri kita. Standarnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan jadikan diri kita sebagai standar kebenaran. Kenapa? Karena ilmu kita terbatas, pengetahuan kita terbatas, akses kepada yang hak diri kita itu terbatas. Maka jangan jadikan diri kita sebagai standar kebenaran. Ini berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena tadi kita pengetahuannya terbatas atas kebenaran. Dan kita yakini Allah tidak pernah zalim. Taqaddasa an kulli su'in. Allah Subhanahu wa ta'ala tersucikan dari segala yang buruk. Wa tanazzaha an kulli aibin wa syainin. Allah Subhanahu wa ta'ala terbersihkan dari segala aib, segala kekurangan. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Janganlah kita bertanya tentang apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kitalah yang akan ditanya apa yang sudah kita kerjakan selama di dunia ini. Jangan mendebat, mempertanyakan apa yang sudah Allah kehendaki, dan meninterupsi takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kitalah yang akan diinterogasi, ditanya tentang apa yang sudah kita kerjakan. Dalam hadis sahih bahwa kelak di hari kiamat kita tidak akan bergerak dua telapak kaki kita kecuali setelah kita ditanya tentang 4 hal. Tentang umur kita, an umrihi fima afnahu. Dihabiskan untuk apa umur kita? Umur yang Allah sudah berikan hari ini, yang panjang ini, sudah ditasarrufkan, dilakukan untuk apa umur kita? Dan Allah Subhanahu wa ta'ala senang sekali dengan orang yang diberi umur panjang dan seluruhnya diberi kebaikan. Dan Allah sangat benci kepada orang yang berumur singkat lalu seluruhnya dibuat untuk keburukan. Nah, pertanyaannya kan kita tidak ada yang tahu umur kita sepanjang apa.
Tidak ada jaminan bagi saya, jenengan semuanya, seberapa umurnya. Tidak ada jaminan besok kita masih ada di dunia ini. Maka gunakanlah umur kita sebaik mungkin. Tidak ada jaminan yang tua itu meninggalnya terakhir, atau yang masih muda meninggalnya lebih akhir. Gak ada jaminan. Bisa jadi bapak-bapak yang lebih sepuh dari saya meninggal duluan, saya yang lebih muda itu meninggal belakangan. Atau sebaliknya, saya yang lebih muda meninggal belakangan, bapak-bapak yang lebih sepuh meninggal duluan. Jadi nggak ada jaminan. Sok sama aja, ya saya yang ngomongnya, jadi boleh bebas ya. Dan umur sekali lagi tidak ada jaminan untuk kita semua, maka gunakanlah sebaik mungkin. Kalau kita mahasiswa, gunakan sebaik mungkin waktu kita, karena waktu tidak pernah terulang. Harta bisa pergi, tapi harta ketika pergi itu bisa kita ambil lagi. Kesehatan itu bisa pergi, kadang kita sakit, tapi kesehatan itu bisa datang lagi kalau kita ikhtiarkan. Hubungan bisa putus dan nyambung, tapi hubungan bisa kita sambung lagi kalau kita ikhtiarkan. Tapi waktu tidak akan pernah bisa kita ulangi, walaupun kita ikhtiarkan. Sekali waktu pergi, dia akan pergi selamanya, nggak akan bisa kembali. Maka optimalkanlah apapun aktivitas kita hari ini, optimalkanlah. Kalau kita pekerja, karyawan, gunakan sebaik mungkin waktu kita. Kalau kita orang tua, maka jangan lewatkan sedetik pun waktu yang berharga kita bersama keluarga, dengan anak kita, dengan istri kita. Kalau kita tadi mahasiswa, gunakan waktu sebaik mungkin untuk belajar, untuk mendownload ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menjadi hamba, dan semuanya kita adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sedikit pun kita lewatkan diri kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi pertanyaan pertama tentang umur kita digunakan untuk apa? Wa an syababihi fima ablah. Dan masa muda kita dihabiskan untuk apa? Kelak ketika kita beranjak dewasa, orang sekarang nggak mau disebut tua ya, dewasa. Kalau kita mature nanti apa dihabiskan, untuk apa waktu kita? Masa muda kita disia-siakan untuk apa? Wan malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Dan dari harta kita, dari mana kita dapatnya dan untuk apa kita gunakan harta kita. Apakah harta kita ini diakses, didapatkan dari cara-cara yang halal atau dengan cara-cara yang zalim? Seluruhnya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan harta kita digunakan, diinfakkan untuk kebaikan atau keburukan, akan ditanya seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada satupun yang bisa lolos dari auditnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an ilmihi madza amila fih. Dan kita akan ditanya, diinterogasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmu kita, tentang ilmu kita, untuk apa ilmu kita digunakan. Apakah untuk kebaikan atau untuk kejahatan. Dan ilmu ketika digunakan orang yang berilmu ketika tidak memiliki adab, itu bisa berbahaya untuk peradaban. Dia gunakan ilmunya untuk kepada keburukan. Mudah-mudahan kita bisa meniktibari, bertafakur tentang 4 pertanyaan yang akan kita ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kelak, dan kita bisa memberikan jawaban terbaik di hadapan para malaikat dan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Optimalkan segala potensi yang kita miliki. Semoga Allah membimbing kita semuanya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wallahu yarhamuna birahmatin tamah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Enggak.